Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmatnya kita masih diberikan kesehatan. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Untuk pembahasan kali ini ya, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita ngecek data, ngecek dokumen kita menggunakan aplikasi Turnitin. Jadi kita cek plagiatnya kita itu sudah sampai di berapa persen ya. Biasanya kalau kita buat artikel atau jurnal mau diterbitkan itu maksimal 20%. Jadi kalau misalkan lebih dari 20%, maka kita wajib edit kembali atau kita perbaiki kembali sehingga maksimal di situ atau toleransinya sampai 20%. Kalau lebih dari 20%, maka harus diedit lagi atau diperbaiki lagi. Tapi kalau sudah maksimal 20%, apalagi di bawahnya 20%, maka datanya bisa kita langsung submit atau kita bisa langsung menerbitkannya ya. Apa saja kira-kira yang harus kita persiapkan? Yang pertama, dokumen yang mau dicek plagiat menggunakan aplikasi Turnitin ya. Di sini salah satu contohnya punya saya ya, ini ya. Ini jurnal atau artikel punya saya sudah saya susun, sudah selesai. Jadi tinggal kita cek Turnitinnya. Kalau misalkan Turnitin atau cek plagiatnya kurang dari 20 atau 20% ke bawah, maka bisa langsung dikirim atau bisa langsung disubmit ke penerbit jurnal atau penerbit artikel jurnal ilmiah. Tapi kalau misalkan di situ masih lebih dari 20%, maka saya harus mengeditnya kembali atau memperbaikinya kembali. Yang pertama ada dokumen, yang kedua kita login ke aplikasi Turnitin ya. Di sini kebetulan saya sudah punya akun Turnitin ya, sudah beli ya. Kita cek. Yang pertama buka akunnya, lalu kita gunakan email dan password, klik login. Setelah klik login di sini, maka kita bisa langsung klik yang ini ya, bagian kelas ini ya. Kita cek di sini, oh berarti yang di sini ini sudah expired ya, sampai 1 Juli 2022. Sudah tidak bisa digunakan kembali ya. Yang bisa digunakan berarti yang di sini masih sampai 22 Januari 2023. Kita klik ya kelas ini ya. Klik di sini. Setelah itu kita upload dokumen ya. Jadi di sini ada data yang sudah pernah saya upload ya. Dokumen yang pernah saya kirim ada yang 21%, ada yang 35%. Terus kita kembali untuk upload dokumen atau ngecek dokumen, maka klik ini ya, submit ini ya, kita klik. Tinggal kita tunggu. Setelah itu kita masukkan, misalkan di sini kita beri nama Fajri ya gitu ya, atau artikel PKM. Setelah itu kita tarik ke bawah ya, choose ini ya, cari filenya, dokumen tadi kita cari atau kita masukkan, klik yang ini ya. Setelah kita klik cari datanya, tadi ada di data, terus data dosen, terus KKN Moja, terus gambar, terus di sini ya. Nah ini dokumen punya saya ya. Tinggal kita open ya, kita klik datanya yang ini ya, filenya. Setelah itu kita klik open. Setelah kita masuk seperti ini, maka tinggal upload, klik upload yang ini. Sambil kita tunggu, biasanya ntar lagi muncul di bagian ini ya. Masih dalam proses lah ini. Masih dalam proses penguploadan.
karena kebetulan filenya lebih dari 3 MB ya. File tersebut banyak gambar-gambar atau JPG di dalam filenya, sehingga ukurannya di situ lebih dari 3 MB. Nah, setelah datanya masuk seperti ini, maka konfirmasi ya, confirm. Setelah kita konfirmasi, tinggal kita segmen ya, kita cek plagiatnya berapa. Biasanya proses nanti akan muncul berapa persen gitu ya. Sambil kita tunggu. Nah, di bagian ini, nah ini masih dalam proses ya. Biasanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar bisa 1 menit, bisa tergantung dari besar filenya, banyak datanya atau berapa halaman gitu ya. Jadi tambah banyak halamannya, tambah besar filenya, maka prosesnya tambah lama. Tambah sedikit halaman atau tambah sedikit filenya, maka prosesnya akan lebih cepat. Kita tunggu ya. Kalau yang tadi yang di atas ini 21%, yang di sini 35%, tapi kita tidak tahu yang punya saya ini ya. Yang ketiga di sini. Sambil saya refresh, siapa tahu sudah selesai. Ini ya, saya refresh ini ya. Nah, kita cek di sini ternyata sudah 20%, atau mungkin ini lebih kecil dari 20%, karena biasanya 20% ini terbaca secara keseluruhan ya. Seperti daftar pustaka. Daftar pustaka di situ bisa di-exclude ya. Cek di sini view ya. Ketika nanti saya view exclude, biasanya kurang dari 20%. Maka kalau sudah kurang dari 20%, bisa saya submit, bisa saya kirim ke penerbit ya. Tinggal kita tunggu prosesnya. Saya perbesar ya. Ini ya. Kebetulan di sini pendampingan Guru PAUD Al-Muhaimin, Desa Pengarang, Kecamatan Jambusari, Darussalam, Kabupaten Bondowoso, dalam pembuatan media pembelajaran berbasis Canva ya. Saya ini dulu, saya filter dulu ya, biar data bibliografi atau daftar pustakanya di sini tidak terbaca plagiat ya. Biasanya kalau daftar pustaka terbaca plagiat umumnya lebih dari 20% ini ya. Ini masih dalam proses ya. Di sini kita centang ya. Setelah kita centang exclude atau jangan dibaca plagiat yang bibliografi, setelah itu kita update. Nah, ini ya. Ternyata punya saya hanya terbaca 10%. Kalau yang di daftar pustaka ini dikecualikan. Jadi referensinya di sini dikecualikan. Tapi kalau tidak dikecualikan, biasanya lebih besar. Ya, ini ya contohnya. Kalau tidak dikecualikan, bibliografinya atau daftar pustakanya di sini tadi sampai dengan 20%. Nah, ini ya, terbaca plagiat. Nah, seharusnya di sini tidak usah terbaca plagiat. Gimana caranya? Kita exclude ya. Bibliografinya di sini dikecualikan, setelah itu update-nya. Sambil kita tunggu. Nah, ini sudah 10%. Jadi kalau sudah 10%, maka jurnal saya, artikel saya ini sudah bisa disubmit ke penerbit. Gitu ya. Di sini sudah 10%. Maka dokumennya bisa saya download ya.
Cara downloadnya di mana? Ya di sini ya. Ini download. Ini QRAN-nya. Sambil kita tunggu, biasanya data yang di-download akan muncul di bawah ini. Jadi tutorial cara kita ngecek data atau dokumen kita menggunakan Turnitin ya. Langkah-langkahnya seperti tadi. Siapkan dokumen, buka aplikasi atau akun Turnitin Anda. Kebetulan di sini saya punya akun Turnitin, saya langsung buka. Setelah itu tinggal mengikuti langkah-langkah seperti yang saya sampaikan tadi ya, sampai muncul berapa persen plagiatnya punya saya ini ya, data dokumen saya. Ternyata di sini sudah 10%. Berarti sudah sangat valid ketika data ini bisa mau diterbitkan atau sudah sangat bisa untuk diterbitkan. Seperti itu ya. Jadi ini data dokumen yang punya saya yang sudah cek plagiat. Coba kita cek, buka dokumennya. Ini ya. Tinggal kita klik double ya atau enter. Sambil ditunggu dalam proses ini ya. Biasanya agak cepat karena di sini mungkin laptopnya juga agak lemot ya. Akhirnya bukanya lelet ya. Ini data punya saya, dokumen saya setelah saya cek Turnitin ya. Di mana muncul 10%-nya? 10%-nya ini ada di bawah ya. Ini. Nah, kita cek, nah, ternyata ada di sini. 10% ini ya. Jadi ini sudah termasuk dokumen yang aman dari plagiat menggunakan cek Turnitin ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tutorial bagaimana cara cek data dokumen menggunakan aplikasi Turnitin ya, menggunakan akun Turnitin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.